pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah impak kita. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23 Anak-anak Puji Nama Allah. Dan kata pujinya yang bait kedua diganti dengan kata kasih, dan bait ketiga kata pujinya diganti dengan harap. Adik-adik, mari kita tutup mata dan berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami ingin memulai impak pada pagi hari ini. Ya Tuhan, semoga impak pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan kita mulai bernyanyi lagi dari KC 177, Di Pintumu Ku Datang. Dan jangan lupa pakai gerakannya ya.
Adik-adik boleh dipersilakan duduk. Dan kita akan membacakan Mazmur. Mazmur kita terambil dari Mazmur 28 ayat 6 dan 9. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan menyanyikan aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita menyanyi lagi dari KC 159. Dari Kidung Ceria 159, semua orang yang mau. Semua orang yang mau menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kabar adik-adik baik semua. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu yuk Alkitabnya. Kita buka dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai dan menjaga kami dimanapun kami berada. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, biar kami dapat mengerti apa dari firman Tuhan hari ini dan kami dapat menjalankannya di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita baca Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, adik-adik yang ingin mendengarkan cerita Alkitab, duduk yang manis ya. Dalam cerita ini ada beberapa pertanyaan. Kakak harap adik-adik bisa menjawab pertanyaan itu. Yuk kita lihat videonya. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mujizat-mujizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Nah, adik-adik, tadi kita udah melihat dan mendengarkan cerita yang di video tadi. Kak Jessica mau tanya nih, ada yang pernah lihat nggak di TV atau ketemu gitu? Bagaimana suasana bila ketemu dengan presiden? Pasti suasananya sedih atau senang ya? Pasti suasana di sana sangatlah meriah, dan orang-orang yang menyambut Pak Presiden pasti senang sekali. Ada yang melambaikan tangan, ada yang bertepuk tangan, ada yang melambaikan bendera, dan lain sebagainya. Suasana meriah juga pernah terjadi di Yerusalem ketika Tuhan Yesus datang ke kota itu dengan mengendarai keledai. Ada yang tahu nggak kenapa memakai hewan keledai? Alasannya, keledai melambangkan kerendahan hati dan simbol damai. Jadi, keledai itu seolah menggambarkan kesederhanaan.
Dengan menunggangi keledai, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Raja Damai. Bukan raja yang datang dengan kuda sebagai tunggangan perang. Dia datang bukan untuk menaklukkan dengan peperangan, tetapi Dia datang dengan cinta, anugerah, kasih, belas kasihan, dan pengorbanannya. Ini jelas dinyatakan dalam nubuat Zakaria bahwa Dia datang dengan damai dan untuk melakukan penebusan dengan darahnya. Yuk kita buka Alkitabnya dari Zakaria 9 ayat 9. Yang berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Semua orang yang berbahagia menyambut Yesus yang melakukan banyak perbuatan damai dengan menyembuhkan orang-orang, membantu orang-orang, bahkan mengajarkan banyak orang. Kemeriahan kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem itu ditunjukkan dengan orang-orang yang menghamparkan pakaian di jalan dan menyebarkan ranting-ranting serta mengatakan, "Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Arti kata Hosana berasal dari kata Ibrani yang berarti selamatkanlah sekarang. Secara tidak langsung, kata ini merupakan sebuah permohonan yang dinaikkan dengan sukacita untuk menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu banyak orang yang menyambut kedatangan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus menyambut kedatangan Yesus. Kita diajak belajar senantiasa menyambut kedatangan Yesus. Bagaimana caranya? Untuk saat ini, pertama kita harus mengingatkan teman yang sedang berbohong. Yang kedua, melerai teman yang sedang berantem. Yang ketiga, contohnya menegur teman yang sedang mencontek. Contoh yang keempat, kita harus mau menolong kepada kakak, adik, mama, papa, atau orang-orang yang butuh bantuan dari kita. Dan satu lagi adik-adik, kita tidak boleh seperti orang Yerusalem pada zaman itu. Minggu ini adalah Minggu Palem. Kita orang Yerusalem mengeluk-elukkan Yesus. Tetapi di minggu depannya, orang-orang yang di Yerusalem itu sendiri yang berkata kepada Tuhan, yaitu menyalibkan Dia. Tuhan Yesus ingin kita menyambut Dia dengan tekun. Jangan kalau kita butuh, kita baru datang kepadanya. Tetapi pada saat kita tidak butuh, kita malah lupa. Kita malah mengabaikan Dia. Jadi adik-adik, kita harus belajar menjadi lebih baik lagi. Kita harus belajar tekun untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 1, 2, 3, 3. Yesus menginginkan daku, bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku,
hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, itulah sinarnya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Betania. Tuhan mau memberkati kegiatan ibadah yang kami adakan agar terlaksana seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan Tuhan juga mau memberkati para pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi, pelkat, dan kami semua yang ada di gereja ini. Tuhan mau memberkati kami untuk pemerintahan di negeri tercinta ini. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari RT, RW, lurah hingga kepada pemerintahan tertinggi supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Dan untuk kedamaian di negeri kami ini, Tuhan biarlah tetap mau jaga dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Buat sekolah kami Tuhan, berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan kiranya juga mau memberkati mereka, berikanlah mereka kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, bait 1, 2, dan 4. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus menyembah. Janganlah
Adik-adik, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami berguna untuk gereja dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, amin. Kita masih tetap berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 299 ya Tuhan tiap jam, bait 1 dan 5. Adik-adik, saatnya doa penutup. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami telah selesai mengikuti IMPA ya Tuhan, berkatilah kami, sehingga apa yang kami dengar dari firman-Mu, semoga menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan, dan berkatilah kami dalam pendidikan ya Tuhan, berkati orang tua kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Selamat hari Minggu adik-adik.